Welcome to the story. Kisah Abu Nawas paling lucu. Abu Nawas dan air susu. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan di pasar. Ia kemudian memergoki Abu Nawas sedang memegang botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abu Nawas gugup, ia pun menjawab, "Ini susu Baginda." "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu berwarna putih bersih," ucap Raja terheran-heran atas jawaban Abu Nawas. Sembari mengambil botol yang dipegang oleh Abu Nawas, "Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Ketika melihat Baginda yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan merah merona." Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja pun tertawa dan meninggalkan Abu Nawas sambil menggelengkan kepalanya. Abu Nawas dan lembu berjenggot. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Raja Harun bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal kepala lehermu." "Baiklah Tuanku Shah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Spontan semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk terdiam dan merenungkan keinginan Raja. Abu Nawas cukup lama berada di rumah dan tak kunjung keluar. Lalu seminggu setelahnya ia pun keluar. Hari itu juga adalah batas akhir dari tugas yang diberikan Raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begini saja, kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap Raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Raja, ia pun menghanturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya, sambil berkata, "Inilah mereka, Tuanku Shah Alam." "Hei Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Shah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai berbicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian Raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Obat tidur Raja Harun. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid kesulitan untuk tidur.
Malam sudah semakin larut dan raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Setelah itu datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga susah tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berniat untuk mengikuti sayembara. Kedua peserta tersebut gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta pertama justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut Raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat Raja merasa bosan. Sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan Raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar pintu gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Abu Nawas pergi ke pasar. Pada suatu kesempatan, Abu Nawas pergi ke pasar dengan sebuah tas yang terlihat sangat kotor dan usang. Ketika ia melewati sekelompok orang, ia berpura-pura sengaja menjatuhkan tasnya dan berteriak, "Waduh, dompetku terjatuh." Beberapa orang berhenti untuk membantu mencari dompet Abu Nawas, tetapi mereka hanya menemukan tumpukan kertas dan kain bekas dalam dompet tersebut. Mereka bertanyalah dengan heran, "Dompetmu di mana?" Abu Nawas dengan serius menjawab, "Oh, maafkan aku. Dompetku bersembunyi di antara tumpukan kertas itu. Mereka suka bermain petak umpet. Hahaha." Abu Nawas makan sepuas hati. Kisah berikut ini menunjukkan bahwa Abu Nawas menggunakan kata-kata dengan cerdik untuk mengubah situasi dan membuat orang lain hanya bisa senyum-senyum. Pada suatu malam, Abu Nawas pergi ke sebuah pesta besar di istana. Di sana ada banyak makanan lezat yang disajikan. Abu Nawas pun mulai makan dengan lahap dan tidak mau berhenti. Raja yang melihat lalu berkata, "Abu Nawas, kenapa kamu makan begitu banyak? Kamu harus berhenti sekarang juga." Abu Nawas menjawab dengan tegas, "Oh Raja, aku hanya mematuhi perintahmu. Tadi kamu bilang makanlah sepuas hatimu. Jadi aku sedang melaksanakan perintahmu." Raja tertawa dan menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman. Namun ia tidak marah pada Abu Nawas karena mengakui ada kecerdasan yang tajam dan kemampuan untuk menertawakan berbagai situasi. Wallahu a'lam.